Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Afranisa Zahra, NPM 251020061 dan teman saya Muhammad Fitra 251020087 dari kelompok 12 mata kuliah fikih. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai jinayah. Pengertian jinayah menurut bahasa dan istilah. Fikih jinayah terdiri dari dua suku kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal fagiha, yafkahu fikhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah sebagai berikut. Artinya, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus atau agama. Pengertian jarimah tersebut di atas adalah pengertian umum di mana jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan. Karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun akhir. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal, noun, atau masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah. Jadi intinya jinayah itu adalah bentuk pidana dalam Islam, sedangkan jarimah adalah perbuatannya yang dilakukan oleh seseorang, yang dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan karena menjerumuskan atau cenderung kepada kekerasan, pembunuhan, dan sebagainya. Macam-macam jinayah. 1. Jaraimul qisas adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman qisas atau diat. Qisas artinya balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban, misalnya hukuman bagi pembunuh dikishas dengan cara dibunuh. Hukuman bagi pelaku yang melukai yang menyebabkan orang lain cacat dikishas seperti perbuatannya, misalnya mata dengan mata, tangan dengan tangan, dan seterusnya. Qisas diatur dalam Al-Quran antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dengan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksanya yang pedih. 2. Jaraimul had adalah kejahatan yang dikenai had atau hudud. 3. Jaraimul takjir adalah kejahatan yang dapat dikenai takjir. Jenis dan hukumannya, sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa atau keputusan hakim demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini, unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap
anggota masyarakat dari kemadharatan atau bahaya. Serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip syar'i. Misalnya takjir atas maksiat, kemaslahatan umat, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain. Unsur-unsur jinayah. Pada intinya, jinayah adalah bentuk hukum pidananya dalam Islam. Sedangkan jarimah adalah bentuk perbuatannya yang dilakukan oleh seseorang. Jadi antara keduanya memiliki hubungan yang berkaitan. Oleh sebab itu, unsur di sini meliputi unsur jarimah. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk jarimah itu ada 3 macam. Yang pertama, unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Yang kedua, unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau positif maupun sikap tidak berbuat atau negatif. 3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.